Tinggal di mana? Sukabumi. Sukabumi. Siap. Ya. Udah pernah ke RDI apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah ketemu saya belum? Sudah, Pak Haji. Ketemu cuman gitu doang, Pak Haji. Hah? Ketemu cuma sekedar ini doang gitu. Sekedar apa? Ya tetap Sehari-harinya apa kegiatannya di Sukabumi? beliau kan angkatan Pak Haji Dinas di mana? di Armet. Sekarang udah pindah di Minpet, Singkatan dari apa tuh? administrasi veteran. Administrasi Veteran Veteran. Oh, di Kodam. Di Kodim. di bawahnya Kodam. Di bawahnya Kodam apa namanya? Iya, Babi Minvet. Babin. Minvet. Oh iya. Di mana tuh kantornya? Besok baru laporan ke Kota Sukabumi. baru pindah Pak Haji. Baru Oh. pindah kemarin waktu puasa. Oh iya. Jadi sekarang belum dinas. Masih di rumah. Siap. Ya, Oh iya iya iya. Nambahnya apa sehari-hari? kebetulan warung Pak Haji. Catering, Jualannya? warung, Deketin mic ya. Jualannya apa? catering, warung nasi. Warung nasi. Siap. Berapa lauk tuh kalau warung nasi? Kalau untuk sekarang kan selama corona Pak Haji kan udah nggak aktif lagi, cuman bisanya sop kondro aja. Sop kondro. Iya. Lah emang asli mana? Kok masakan sana? Bugis Pak Haji. Oh memang asli sana. Siap. Oh. Kalau bapaknya Sop kan kondro, Daeng Tata. Iya. Siap. Nah istri dari sana Siap. aslinya. Siap. Kalau suami Jawa. Cepu sama Banyumas. Cepu sama Banyumas. Siap. Kok bisa nyangsang di Sukabumi, Bos? Gimana ceritanya? Alhamdulillah dapat penempatan dinas di Sukabumi. Oh, penempatannya. Oh, iya 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 iya. iya. Jadi tergantung penempatan nih. Siap. Siap. Kalau penempatan di Bogor ya di Bogor gitu ya. Iya iya iya. iya. Di Bogor kan ada tuh Garuda Hitam apa apa? Yang deket Ciomas. Siap. Nah, sekarang maksain ke RDI apa hajatnya kalau boleh tahu? Ingin Deketin mic ya, Bos. pengen punya tempat sendiri rumah makan karena yang kemarin dibongkar. Kemarin Yang sop kan- kondro. Siap. Iya Pak Haji, kemarin dibongkar. Jadi, Emang acara apa kok dibongkar? Kan Nggak punya tahu, Pak. punya dinas. Oh, punya dinas. iya kita bayar tapi nggak tahu mungkin ilegal kali. Oh, punya dinas apa, Bos? Punyanya batalion Oh, iya iya. Ada berapa kios, Bos, yang dibongkar? 10 lebih Oh, 10. Dulu sempat bayar berapa, Bos? per bulan. Baru bangun Pak Haji itu. Baru bangun 100 juta lebih itu. Bangunnya sendiri. Iya. Bangun sendiri. Ini nyewa lahannya aja. Siap. Oh. Bangunnya 100. Nyekolahin apa tuh duit 100 tuh, Bos? Skep. Skep. Aduh, gubrak. Iya 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 iya. iya. Oh, jadi coba cerita. Apa hajatnya nih ke RDI, coba maksain. Pengen punya tempat sendiri untuk bangun rumah makan sama rumah. Oh, rumah belum punya. Belum. Jadi yang sekarang Ngontrak. oh ngontrak. Berapa sebulan, Bos? Setahun. Kalau yang sekarang ini ditempatin dulu karena yang punya di Arab. Oh. Nah, jadi Bos hajatnya nih punya rumah dan punya tempat usaha. Iya Pak Siap. Haji. Soalnya di sana Pak Haji kita cari-cari kontrakan mahal kayak ruko 100 berapa ya 120 juta Setahun. 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 Setahun Iya. di pinggir jalan. Siap. Pinggir jalan. Kalau Oh. mau beli juga 1,3 M. Maksudnya tuh ya siapa tahu bisa punya sendiri tempat walaupun ini yang penting punya sendiri jadi udah nggak diusir-usir udah nggak dibongkar-bongkar lagi. Nyestek Pak Haji kemarin dibongkar itu Masya Allah. Iya iya Kan iya. kita bayar tiap bulan maksudnya ya kita berharap kan waktu dulu kan bilangnya yang penting bisa ngontrak bayar kontrakan yang sampai kapanpun bisa dipakai kan. Ternyata beda sekarang. Bangun habis ratusan. Iya. Baru tinggal corona kan.
baru 4 bulan itu tinggal corona, jadi kan nggak stabil kayak di situ. Pas corona udah nggak ada, kita baru mau bangkit kan, belum, ekonomi belum stabil. Nah sekarang malah dibongkar paksa gitu. Iya, iya, iya. Bos, kalau ingat jadi pernikahan udah berapa tahun bos sama istri tercinta? Dari 2006. Oh, nikah 2006. 2007 ya. 2007 Pak Haji. 2007. Iya, 2007. siap. Nah, dari pernikahan dapat berapa anak, bos? Kalau dari Kalau- saya, alhamdulillah gugur semua. Hah? Nggak ada? Iya. Gugur semua. Saya kan dari bawa kandungan anak masuk tadi. 3 bulan 4 bulan Keluar. Keguguran. Iya. Sampai hari ini lo sampai hari ini. belum pernah ada yang jadi? Terakhir Iya. 2019. Terakhir. Ada yang jadi? Iya. Nah, Nggak jadi juga? Iya. Oh. jadi 3 masuk bulan. 4 bulan. Nah, ini kan ibu suami yang keberapa nih? 2. Kedua. Siap. Nah, bapak nih istri yang keberapa? Pertama. Pertama. Oh, jadi ibu sama suami yang pertama aja nih. Iya. Dapat anak 3. Iya. Nikah sama bapak yang kedua nih belum ada satupun. Belum. Oh. Waktu itu hamil 1-2 bulan, keluar terakhir 2019, masuk 8 minggu, jalan 2 bulan lebih langsung keluar lagi, udah kayak itu Pak. Iyalah berindil ya. Iya. Iya, 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 iya. Oh iya. Nanas? Bikin. Tengahnya dipotong. Biar nggak keras. Nah, oh jadinya nikah 2007. 2007 tanggal 7 bulan 6. Waktu nikah bos inget banget bos. Pangkatnya udah apa dulu bos? Praka. Pratu ya. Pratu senior. Pratu senior. Oh iya, iya, iya. Jadi sekarang ibu usia berapa dong? 50 ada? Ada kali Pak Haji. Ada 50? Iya. 50? 78 berapa tuh? 47 ya. Hah? 47. Oh iya. Nah, sekarang ibu kalau boleh tahu nih dari RDAY ilmu apa yang ibu kok tertarik sama RDAY sehingga ibu maksa bener nih mau ke RDAY kemarin 2023, sekarang datang lagi 2025 maksain sedekah hari ini 10 juta maksain apa yang bikin ibu tertarik dari ilmu RDAY kalau boleh tahu? Banyak Pak Haji, di sisi ibarat kata kan, Deketin mic-nya. kan selama ini kan gini Pak Haji, banyak kalau di Sukabumi ya udah biasa. Bu, kalau jualan ke sini, ke situ, ke sini, enggak saya. Apapun itu ibarat kata ya saya takut sirik gitu ya. Takutnya saya salah jalan gitu ya. Mungkin saya cari dunia, jangankan akhirat, dunia pun nggak dapet gitu. Cuma yang banyak saya ini karena ibadahnya itu kan, yang selama ini kita mungkin memang sih saya sering tahajud juga, cuma kan yang lain-lainnya kayak sifat-sifat itu kan kita masih banyak lah Pak Haji ya. Kayak saya suka ngomel, suka kayak gimana gitu ya. Akhirnya setelah saya pelajari itu ya emang iya sih ya, masuk akal semua kata saya gitu. Apalagi kayak ilmu RDAY yang kayak kearifan lokal itu kan orang Bugis kan juga pakai gitu. Oh ya. ada, yang mana Nah, contohnya? Contohnya kayak celana dipakai terbalik itu kan kakek nenek saya kan pakai baju. Udah ada di Bugis. Ya, pakai dari dulu. Pakai. Dari dulu tuh ilmu Ya, itu udah ada, cara ya. dalam dibalik di Bugis. Ya. Dibilang kalau apa dibalik biar orang nggak tembus kalau ada yang Nyantet. ya gitu. Guna-guna Jadi hipnotis. saya bilang ini masuk akal nih, kayaknya nyambung, kalau Bugis menyambung gitu. Terus ya udah, terus selama kenal RDAY, bapaknya tuh mandi jam 12 Pak Haji. Jam 00. Ya, mandi, terus sholat tahajud apa. Pokoknya semua yang Pak Haji ini kita terapkan semua, termasuk kayak hati dongkol, jengkel, kayak komen-komen gitu kan sering saya ini langsung suami ingetin, nggak boleh.
langsung jadi kita kayak sadar gitu. Kayak contohnya kakak saya, biasanya kan sakit-sakitan Pak Haji karena suka ngomel, suka komen apa segala. Sekarang udah denger Pak Haji udah nggak pernah alhamdulillah nggak pernah lagi. Selama bulan puasa juga sering sakit kepala, sekarang sehat alhamdulillah. Karena nggak pernah lagi marah-marah gitu. Biasanya kan cepat tersinggung orangnya gitu kan. Sekarang alhamdulillah jadi ya banyak lah. Akhirnya bapaknya bilang ya udah kita ke Pak Haji aja, siapa tahu aja Allah bisa menjabat semua itu kan. Ya kita nggak ada salahnya untuk ikhtiar gitu Pak Haji. Nah, Ya kalau ilmu RDAY kan hajat kita ekstrim, Bu. Siap. Karena hajat kita ekstrim, cair 10 miliar. Nah, maunya saya tukerannya mesti ekstrim. Apa tukerannya? Ibadah ekstrim. Siap. Nah, ibadah ekstrimnya kayak gimana? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud. Nah, ini yang berat nih. Harus baca Qur'annya 12 juz. 1, 2. Ibu mesti sholat taubat nih. Sehari 68 kali sholat taubat. Siap. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Yang 50 dari habis subuh sampai jam 11 malam mau tidur. Bebas ibu atur. Apa habis subuh 10, habis duha 10, habis duhur 10, habis isya 10, mau tidur 10, jadi 50. 50 tambah 18 jadi 68. Kalau bapaknya udah Pak Haji, tinggal saya yang belum. Nah, kalau siapa yang mau ngerjain bebas. Misalkan bapak yang mau ngerjain boleh. Dia sering Pak Haji. Ya udah. Soalnya itu mesti ekstrim. Karena apa? Karena kan hajat kita ekstrim, cair 10 miliar. Siap. Bisa beli ruko, bisa bayar utang, modal usaha, buat tabungan. Begitu. Nah, 10 miliar selesai gak Pak Haji? Pasti selesai lah semua. Bisa gak bulan ini? Harus bisa. Paksain bulan ini cair 10 miliar. Gimana caranya? Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat taubatnya 68 kali. Plus nih, plusnya apa? Ibu sama bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ibu dari 18 sifat yang mana tuh Pak yang masih dominan tuh? Ada 5 Pak, coba Bapak lihat dari 1 sampai 18. Sifat ibu ada gak yang 5 yang dominan menurut Bapak? Banyak. Oh banyak, berarti 18 ya. Waduh, berarti nggak salah dong Bapak ngawinin istri ya. Ngawinin 18 sifat tuh namanya. Nah, ibu coba lihat. Ada gak sifat 18 yang ada di Bapak Bu? Yang dominan. Minimal 5. Setuju gak? Dari 1 sampai 18 sifat yang masih nempel di Bapak. Dari nomor 1 sampai 18 Bu. Kurang Pak Haji. Kurang? Iya. Jadi berapa? Nggak tahu. Menurut saya 5. Menurut Iya. ibu ada berapa? 10. Enggak. Berapa? Sebut aja Bu. Paling nanti Bu keluar dari sini dibunuh. Enggak ini sih Pak Haji, orangnya enggak aneh-aneh sih. Gak aneh-aneh. Iya. Makanya ibu pilih jadi suami ibu ya. Iya. Sementara di luaran sana banyak yang ganteng gak ibu pilih ya Bu. Karena ini luar biasa Su. Siap. Nah coba yang 5 ya ada gak berapa tuh? Apa aja tuh yang 5 sifat suami tercinta? Kalau boleh tahu. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Dari 1 sampai 18. Yang 5 yang mana? Enggak tahu. Hah? Enggak tahu mana. Apa? Mancing jengkel aja kali. 1 doang. Mancing jengkel. Terus? Bawel mah enggak. Ya terus? Apa ya? Enggak jutek, enggak. Terus? Baik orangnya. Baik ya. Maka ibu nggak salah pilih ya Bu ya. Siap. Dan ini nggak keluar lagi Bu, produknya 2026. Ini udah expired Bu. Siap. Suami expired. Apa lagi? Enggak ada. 4 lagi mana 4 lagi?
4 lagi ada gak? Cerewet enggak. Ya, terus selain itu? Oh ya, komen juga dia enggak. Terus apa lagi? Waduh, mendekati sempurna dong, Bu. Jadi Ibu mau dibunuh jadi nggak jadi. Tadi Ibu rencana mau dibunuh tuh kalau ngomong 5 aja. Langsung mau disikat. Cuma itu kali ketus sama pendendam. Waduh, lebih parah dong, Bu. Aduh. Saya pikir apa gitu ya. Itu parah, Bu. Ketus tuh kan ngomongnya nyelekit. Maksudnya kalau ada dongkol sama orang tuh biasa, yang biasa, tapi setelah udah ketemu ini Pak Haji udah berubah banget. Oh iya. Makanya alhamdulillah banget ya. Udah 3 tuh, Bu. 2 lagi, Bu. Kenapa ya? Udah 2, udah 3 tuh tadi. 1 plus yang tadi 2. Enggak, Udah 3, kurang 2. Enggak bawel, enggak mikir, enggak cemberut, enggak cerewet, enggak. Apalagi ya? Pernikahan di atas 10 tahun maksudnya nggak hafal, Bu? 2 lagi. Enggak ada sih Pak Haji, soalnya saya yang dominan kalau ada marah-marah gitu saya. Oh, Ibu dulu? Iya. Oh, nah kalau Ibu marah-marah apa tuh tanggapannya suami tercinta kalau gue boleh tahu, Bu? Diem paling ke kantor, habis itu balik, kadang pulang. Halo sayang gitu. Jadi langsung udah berubah lagi. Jadi, Oh, langsung iya. melebur gitu ya? Iya, jadi saya juga kan nggak dendam kalau udah gitu. Cuma kalau Halo sayang gitu ya? iya pulang kadang-kadang. Berarti romantis dong, Bu, suami, Bu? Iya, kadang-kadang bawa pulang apa gitu. Kenapa nggak dikerek di pohon kelapa, Bu? Bah, ya romantis. Kalau romantis dikerek pohon kelapa, Bu. Biar Makanya nggak pernah kemana-mana, Pak Haji, di rumah aja. nggak pernah kemana-mana, Bu. Wow. Sama saya aja atau kemana sama anak. Ya. Nah, jadi maunya saya gini, Bu. Ada ayatnya, Bu. Ada hadisnya, Bu. Di dalam satu badan, di dalam satu tubuh, itu ada segumpal daging. Kalau daging itu rusak, maka rusak semuanya. Nah, jadi 18 itu jangan sampai ada. Apalagi tadi 3. 1 aja nggak boleh. Coba terangin, Bos. Di dalam satu badan. Iya. Sinan ya. Ini karena pangkat yang paling ditakuti Pak Haji ini. Kopral. Kepala. Jenderal Hormat. karena letnan itu kan pelatih utamanya kan beliau. Siap Jenderal ya. Ya. Nambah yang disampaikan Pak Haji tentang sifat 18 yang harus bersih dari dalam hati kita. Karena Rasulullah SAW bersabda dengan diawali kata-kata ingat. Jadi ingat itu berarti penting banget. Ingat bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia bagus, dia baik, maka baik seluruhnya. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh jasad manusia, seluruh tubuh manusia itu. Apakah dia? Kata Nabi, dia adalah hati. Maka harus dihilangkan jauh-jauh. Karena kalau dominan sifat negatifnya, maka energinya energi negatif. Maka yang datang juga yang negatif-negatif. Ya. Orang datang mau nipu, orang datang mau menjahati kita. Tetapi kalau energi positif yang muncul dari kita, maka kita memancarkan sinar positif. Maka yang datang orang yang mau bantu kita, orang yang mau nitip modal ke kita, orang yang ngasih rumah yang tidak tempati aja, nanti selama-lama udah tempati terus. Begitu, dan itu sudah pernah dirasakan oleh komandan gitu. Jadi harus dibersihkan. Inilah sebetulnya yang disampaikan Pak Haji, yang rezeki mengejar kita, bukan kita yang harus
mengejar uang. Karena kalau hati kita baik, maka kita seperti halnya menanam, membuat taman hati positif yang datang. Seperti kita ingin mengejar kupu-kupu, tidak harus dikejar. Kita cukup dengan menanam bunga di taman bunga. Kita bikin taman bunga di sekitar rumah kita, maka kupu-kupu pada datang. Kita sekedar, kita langsung bisa menikmatinya. Begitu. Ini ilmu Pak Haji yang sampaikan, rezeki ngejar kita. Kedua, ada ilmunya Pak, Bu. Kita nggak usah kerja, duit datang kalau Ibu setuju. Mana ada Pak Haji yang namanya rezeki yang mesti dikejar. Betul. Tapi ada juga rezeki ngejar kita. Anggur, Bos. Terangin tentang anggur. Rezeki ngejar kita. Ini lanjutan yang tadi, rezeki ngajar kita. Jadi ada kisah yang sangat masyhur, kisah terkenal dan dipahami banyak ulama kita. Ceritanya, karena cerita ini adalah antara Imam Syafi'i yang terkenal dengan mazhab Syafi'inya dan Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i yang terkenal dengan mazhab Malikinya. Mazhab Maliki bahwa rezeki itu cukup Allah akan mendatangkan. Tapi kalau Imam Syafi'i, rezeki harus kita kejar dengan cara kerja keras. Kutub, perbedaan kutub utara dan selatan ini ya, nggak ketemu. Tetapi dua-duanya benar, dua-duanya kutub utara juga ada, kutub selatan juga ada. Maka untuk membuktikan, Imam Syafi'i keluar datangi orang yang lagi panen anggur. Maka dia bekerja untuk mendapatkan upah, dapat anggur. Bekerjalah dia di orang yang sedang panen anggur. Selesai, dia mulai memetik, mengumpulkan, mengangkat, mengemas. Kemudian selesai dapat upah anggur. Semakin memantapkan keyakinannya, pendapatnya membenarkan bahwa orang yang pengen dapat upah, orang yang pengen dapat anggur harus bekerja. Dengan bangganya datang kembali kepada gurunya, Imam Maliki. Datang dengan wajah yang ceria. Nah, ini saya benar. Ingin kalau kita menunjukkan ini saya yang benar pendapatnya. Maksudnya begitu. Tapi bahasanya dengan bahasa yang halus dong, tentu dengan gurunya. Alhamdulillah Syekh, guru Syekh, saya tadi bekerja, ditekan kata-kata bekerjanya. Saya tadi bekerja sehingga saya dapatlah ini anggur. Saya dapatlah upah. Kalau toh saya tadi tidak bekerja, tidak ikut manen anggur, saya tidak akan dapat anggur. Ini anggurnya Syekh. Boleh diincipi, boleh untuk Syekh. Bukti saya dapat anggur dengan bekerja. Maksudnya mau merendahkan. Apakah salah? Karena menurut Imam Maliki itu tidak salah, itu benar, tetapi tidak harus. Jadi untuk dapat rezeki tidak harus seperti itu, tapi tidak menyalahkan. Akhirnya terbukti dia ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya barusan mengucap kalau siang begini makan anggur enak. Alhamdulillah Allah ngirimkan anggur ke depan saya, wasilahnya kamu bekerja, kamu bawa ke sini sehingga saya makan anggur. Kamu makan anggur juga, saya juga makan anggur. Tapi Allah mendatangkan rezeki anggur untuk saya lewat kamu bekerja. Begitu. Artinya boleh, bisa mendapatkan rezeki itu dengan
dua jalan. Bisa dengan kerja keras dapat uang juga. Dengan di rumah aja uang datang. Uang datang. Di rumah aja seperti uang datang. Kebanyakan kan orang, aduh besok mau Idul Kurban nih. Kita mesti beli kurban nih, kambing 3,5 juta. Duit dari mana ya? Loh, kenapa nggak kita istiqomah aja sama Allah, nanti juga duit datang. Bisa dari anak, bisa dari mantu, bisa dari mana aja. Tapi kan kita kadang nggak percaya, yang namanya kurban ya mesti bekerja lah biar dapat duit. Ya udah lo praktekin aja kerja. Kalau gue mah nggak mau kerja, mau di rumah. Biar apa? Biar duit datang sendiri. Aduh gue mau makan nih di restoran nih. Aduh gue mesti kerja. Ngapain kerja? Orang ntar juga duit datang sendiri kok. Dari mana? Ya dari anak, dari mantu, dari mana aja. Alhamdulillah. Jadi kita harus percaya itu. Tapi kan untuk orang yang agamanya udah makrifat itu, ngomong saya, ibu harus yakin pasti ada uang 10 miliar. Pasti ada uang 10 miliar buat rumah sama toko. Gitu. Tinggal meraktekin aja yang baca Quran. Pak Haji, apa kalau kita baca Quran kayak Raya Tajam Melintir? Kan ada contohnya, Abdurrahman bin Auf. Dia baca Quran 30 juz. Nah kita cuma 12 juz. Malamnya baca Quran, paginya dia saudagar. Nah ibu juga begitu. Malamnya baca Quran, paginya ibu berdagang. Biasa, Kayak Raya Tajam Melintir. biasa Pak Haji saya baca tapi cuma sampai berapa juz. Nggak apa-apa, bertahap. Ya. Nggak apa-apa bertahap, nggak usah langsung 12 juz dulu. Siap. Sebisa ibu dulu. Sebisa ibu dulu. Soalnya yang sekarang ditanemin sama ibu nih, kalau saya lihat nih, yang ada di hati ibu dan di hati bapak, yang namanya uang ya kita harus kerja. Siap. Bisa gak coba dibalik? Siap. Tanpa kerja tapi uang datang. Bisa? Bisa lah. Nanti yang nekuk hatinya pemilik duit ya Allah. Tanpa kita minta ya. Kan kebanyakan orang minta, suamiku tercinta, minta uang dong. Aku mau jalan-jalan. Masa begitu? Suami aku tercinta, minta uang dong. Aku mau makan di restoran. Ya, masa begitu? Diem aja, kita meditasi aja. Meditasi, pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Herannya, pimpinannya nitip duit. Nih, gue titipin duit nih. 5 juta. Akhirnya suaminya dititip pindah ke istrinya. Nih yang ada 5 juta yang. Alhamdulillah kan tanpa kerja. Cuman duit pindah tangan doang. Nah dari hal-hal kecil lama-lama hal gede. Kita sekarang gimana mau gede, orang yang kecil aja belum latihan. Nah coba latihan dulu dari yang kecil. Apa bisa Pak Haji saya tanpa kerja duit masuk 5 juta? Harus bisa. Apa bisa Pak Haji saya minta sama Allah tanpa saya minta tapi duit masuk 5 juta? Bisa lah, masa nggak bisa? Yang penting ibunya bapak harus yakin pasti ini karena Allah, pasti ini karena Allah. Jadi kayak orang baca sholat bos, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidupku, matiku, ibadahku ikhlas semata karena Allah. Gitu. Jadi duit datang sendiri. Duit datang sendiri. Dari yang kecil-kecil dulu aja. 5 juta. Nanti masuk berapa? Gitu. Bisa? Nah, ada pertanyaan nggak coba? Bebas. Nanya apa? Boleh. Boleh. Nanya apa? Ayo bos. Kalau istri malu bos yang nanya. Susah dibangunin Pak Haji ini. Susahnya ini Pak Haji, kalau mau ini apa? Sholat tahajud nggak mau mandi nih Pak Haji. Nggak mau mandi? Ya. Harus mandi.
wanita yang mandi pagi umurnya panjang sampai 100 tahun. Jadi alasannya inilah itulah ya. Harus mandi. Ya. Harus mandi. Wanita yang mandi pagi nggak kena penyakit pikun. Tuh. Wanita yang mandi pagi umurnya seperti gadis usia 25 tahun. Jadi ibu umurnya kan udah 47. Nanti kalau ibu mandi pagi umurnya kayak umur 25. Muda bener bu. Mungkin ayam kalkun kalau ngeliat ibu langsung bertelur. Karena nggak yakin umur 47 kok wajahnya kayak umur 25 ya. Itu ayam kalkun langsung bertelur bu. Kuluk, 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 kuluk. Ibu kalau nonton YouTube saya senyum-senyum gak bu? Suka Pak Haji, suka nonton terus. Yang sering nonton saya Pak Haji kalau kan dari jam 1 nih live ini. Nah, sampai maghrib biasanya saya nonton. Nonton terus. Nonton terus. Bos, kalau nonton suka senyum-senyum gak bos? Senyum-senyum. Tadi barusan di depan juga nonton. Oh nonton? Masuk nonton. Oh iya? Nonton. Pak Haji pernah ada kejadian lucu. Contoh, deketin mic-nya. Katanya kalau mukul itu celana dalam, Ya. diapain? Dia yang coba cerita dulu. Udah dalam di dompet. Ya. Ya. Uang masuk. Iya. Dipukul-pukul di dompet Uang uang. di ATM Pak Haji, tapi nggak taunya dari transfer dari istri sendiri. Ya. Nggak ada 5 menit itu Pak Haji. Nggak ada 5 menit tuh. Langsung masuk. Ada yang masuk. Kalau saya ketawa kan. Ah, masuk 5 menit. Cerita. Udah masuk belum? Apanya? Saya transfer uang nih. Astaga. Kenapa dari Bini sendiri ya. Bini gue gitu juga kali bini gue. Bini gue mukul-mukul dompet, mukul-mukul ATM-nya pakai celana dalam. Nggak taunya gue transfer ke bini gue 5 juta. Aduh. Namanya tuh senjata makan tuan. Kalau yang kemarin mau laporan itu yang ya. Kan sebelum itu kan Pak Haji dimintai 20 juta kan. Ya. Sekolah kemarin. Terus bapaknya bilang, Deketin mic ya. minta tolong ke siapa ya kata. Habis itu dia sholat dulu. Sholat taubat berapa rakaat ya? 10 rakaat. Selesai itu langsung WA jenderal kan. Ya. Izin jenderal mau kesini minta tolong ini. Nggak ada 5 menit langsung dijawab minta RH-nya katanya. Langsung suami saya kirim. Kalau enggak kan kita bayar 20 lagi Pak Haji. Iya. Itu sholat tobat dulu. Sholat tobat dulu ya. Berarti manjur dong ya. Nah, coba dikonsistenin bos. Sholat tobatnya konsisten. Karena gini bos. Sholat tobat 57 kali sholat tobat tuh udah dipraktekin sama Abdurrahman. Udah di Pak Nasrullah penulis buku Magnet Rezeki. Itu cair bos 21 M. Cair 21 M. Nah bos coba paksain 68. Cair bos. Semua kesulitan ada aja kemudahan. Plus baca Qurannya wajib kalau habis sholat tobat jam 00. Gue belum bisa Ji 12 juz. Ya udah sebisanya bos aja. Gitu. Kalau lo berani bos, ini gue sabdain. Boleh pangkat lo kopral kepala. Tapi rezeki lo jenderal bintang 4. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Itu boleh lo pangkatnya kopral kepala tapi rezeki lo jenderal bintang 4. Emang ada? Itu PO Haryanto. Emang pangkatnya apa? PO Haryanto, bus PO Haryanto. Pangkatnya apa? Kopral. Tapi yang nitip mobilnya di Pak PO Haryanto jenderal bintang 2, bintang 3, bintang 4 titip ke dia. Ada yang nitip 5, ada yang nitip 3, ada yang nitip 2. Pak Haji kok bisa ngomong gitu? Lah, kan ijab bos kesini bos. Masa sih bos? Enggak. Kopral, pangkatnya jenderal bintang 4. Kadang jenderal bintang 4 aja nggak punya perusahaan bos. Ya betul? Siap. Gitu. Jadi bos jangan takut ya. Siap. Pasti bisa. Amin ya Allah. Ibu yakin ya? Siap. Pasti bisa ya? Amin. Terus ada lagi ya pertanyaan?
Ibu ada lagi ya pertanyaan? Nggak ada, Pak Haji. Ajarin, nyentongin duit. Cair 10 miliar. Nih bos, cair 10 miliar. Ajarin. 5 bibit dari Pak Haji untuk dijadikan umpan. Jangan dipakai belanja. Ya. Bos, ambilin itu bos. Lem tikus bos. Disimpan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada kertasnya nanti ya. Nanti ini contoh aja, nanti boleh dikembangkan bahasa tentaranya boleh ya, dengan dipaksa boleh, bahasanya disesuaikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar, pasti Allah kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Nah, komunikasi. Ganteng, 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 datang ya ganteng. Datang ke tempat saya, datang ke tempat saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke rekening. Udah biarin bos, buat Undang, mancing ini bos. Ajak Dia dapat. kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini ya, ajak undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang, 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 diulang. Sekali proses ya minimal 9 kali. Mengucap seperti ini tadi, terus diulang-ulang sehari semalam, boleh habis sholat, waktu-waktu longgar, 5 kali seharinya. Diulang-ulang dengan penuh keyakinan, yakin. Tak tahu nanti lewatnya mana, Allah mengirimkan hajat kita terkabul. Maunya gue bos, cair 10 miliar. Amin. Amin ya Allah. Ibu juga begitu. Tanpa harus minta sama suami, tapi suaminya royal ke ibu. Ibu nggak minta, suami udah royal. Ibu nggak minta, suami royal. Ibu nggak minta, suami royal. Saya maunya begitu. Jadi kalau ibu mau makan di luar, nah ibu udah nggak usah ngereng-ngereng sama suami. Masih ada? Mau makan di luar, nggak usah. Suami royal, transfer aja ke rekening ibu. 5 juta aja. Lumayan. Ini namanya rezeki ngejar kita. Rezeki ngejar kita. Jadi ibu mesti sayang, bisa gak sama suami? Perhatian. Banget ya. Iya. Tanpa keker udah pasti sayang sama suami ya. Alhamdulillah. Istri waras. Karena kemarin gak waras. Oke, cair 10 M. Terkabul. Punya rumah 1000 meter.